Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura dari kelompok 6 Spektre, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika untuk mahasiswa. Sebelumnya, apa sih arti etika? Etika adalah etika adalah suatu keinginan batin kita yang menuntun kita dalam memilih sesuatu itu apakah benar atau salah, dan juga yang membuat kita bijaksana dalam menentukan sikap pada kehidupan sehari-hari. Etika itu banyak macamnya. Ada etika umum, etika khusus, etika normatif, dan lain sebagainya. Etika umum yaitu etika yang biasa kita gunakan sehari-hari, seperti kejujuran, keadilan, toleransi, serta tanggung jawab. Karena etika umum ini, kenapa etika ini disebut etika umum? Karena etika ini harus kita terapkan dan harus kita pakai untuk kehidupan sehari-hari kita. Contoh kejujuran. Kita harus selalu bersikap jujur. Kita kan sudah besar. Kita pasti tahu mana yang baik, mana yang benar. Apakah ini punya kita? Jika itu bukan milik kita, janganlah kita ambil barang itu. Jika kita menemukan suatu barang, jujurlah, karena apapun itu kita masih dilihat oleh Tuhan. Lalu ada etika khusus, juga ada etika normatif, dan ada lagi etika deskriptif. Terus ini juga ada etika dasar mahasiswa, yang sebagai pokok utama yang akan saya jelaskan pada kali ini. Etika dasar mahasiswa itu tidak terlalu jauh beda dari etika ketika menjadi siswa. Contohnya apa aja? 1. Berpakaian rapi. Kita harus selalu menerapkan pakaian rapi. Contohnya seperti ketika kita masuk kelas, minimal kita menggunakan pakaian yang berkerah. Boleh itu polo, atau lebih baik lagi pakai kemeja seperti ini. 2. Yaitu mematuhi peraturan. Dimanapun itu, nggak harus di kampus, di luar juga kita juga terikat dengan namanya peraturan. Dan peraturan itu ada untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Jadi dimanapun itu, kita sebagai seorang mahasiswa harus tetap mematuhi peraturan, utamanya juga peraturan di dalam kampus. Lalu nomor 3, ada bertutur kata baik. Kita sebagai mahasiswa pasti sudah bisa memilih mana kata yang baik, mana kata yang buruk. Karena itulah sebuah etika. Etika, kembali lagi ke awal, etika itu yang mengendalikan kita atau mengarahkan kita mana yang baik, mana yang benar. Jadi bertutur kata yang baik itu juga suatu etika. Bertutur kata baik itu bukan hanya kepada yang lebih tua, tetapi juga ke teman kita, ke sahabat kita, ke keluarga kita. Bukan hanya ke yang dosen atau apapun itu, kita harus tetap bertutur kata yang baik, yang sopan. Lalu yang keempat, ada menghargai keberagaman. Kita sebagai makhluk sosial, hidup di lingkungan sosial,
pasti memiliki berbagai pendapat, dan dari berbagai pendapat tersebut kita harus belajar untuk menghargai dari masing-masing pendapat itu. Karena keberagaman pendapat tadi itu bisa menciptakan satu solusi untuk ke depan atau jika ada problematik itu. Karena jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang itu dulu. Lalu yang kelima, ada kerjasama dan kolaborasi. Kita sebagai mahasiswa tentu tidak mungkin hidup sendiri. Kita pasti butuh kerjasama dan juga suatu kolaborasi atau suatu, ya hampir sama lah, kerjasama dengan kolaborasi. Untuk apa? Untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang jahat. Contohnya seperti jika kita tidak tahu tentang materi yang dijelaskan oleh dosen, kita kerjasama dengan teman kita, minta tolong untuk dijelaskan kembali, minta tolong untuk diajarkan kembali, bukan minta untuk mencontek atau apa. Itu salah. Lalu yang keenam, yang penting sebagai etika dasar mahasiswa, yaitu menghormati dosen atau staf. Karena mereka itu adalah guru kita di kampus, dan guru adalah orang tua kita, pengganti orang tua kita. Jadi kita harus menghormati mereka. Lalu di sini juga ada etika digital. Etika digital, di era digital ini banyak sekali isu-isu hoax atau yang lainnya. Kita sebagai mahasiswa tentu kita harus beretika juga dalam era digitalisasi ini atau era globalisasi ini. Seperti contohnya, kita mengstop hoax, jangan menyebarkan hoax. Disaring dulu informasi yang ada. Jika ada yang penting atau yang positif, bisa kita share ke teman mahasiswa yang lain. Lalu ada etika komunikasi, yaitu ketika komunikasi dengan teman atau dengan orang lain, berikanlah yang pertama, perhatikanlah dia ketika dia berbicara, dan juga sedikit berikanlah respon agar dia merasa didengarkan atau dihargai. Bisa dengan anggukan kecil ataupun mungkin dijawab dengan ya gitu. Yang penting dikasih respon agar mereka merasa dihargai. Karena kembali lagi seperti yang di awal, jika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain terlebih dahulu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.